Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiki Satria Aditya Permana, mewakili dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami tentang mata kuliah analisa perancangan sistem informasi dari kelompok 4 dengan tema laundry. Kelas 12 4B21 dengan anggota yang pertama, Dwiki Satria Aditya Permana dengan NIM 12182919. Yang kedua, Eliana Puji Lestari dengan NIM 12183023. Kemudian yang ketiga, Paulus Doni Arif Wibowo dengan NIM 12182833. Kemudian yang keempat, Rian Kawasaki dengan NIM 12183780. Dan yang terakhir, Yesi Kusmiati dengan NIM 12182574. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Pada saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu usaha penggunanya, tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Selain proses transaksi pencatatan hasil yang manual dengan cara pencatatan ke sebuah buku, di antara pencatatan data pelanggan, pencatatan data pakaian, laporan transaksi laundry. Dari urian permasalahan tersebut, kelompok kami tertarik untuk membuat sebuah sistem jasa kilauan. Dalam penyusunan makalah, kelompok kami membuat judul Laundry Cemerlang berbasis web. Deskripsi produk atau service. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk. Yang pertama, data anggota. Yang kedua, data transaksi. Yang ketiga, data laundry. Yang keempat, laporan keuangan. Yang kelima, jumlah anggota. Yang keenam, jumlah transaksi. Keuntungan yang diharapkan. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Dari sisi admin, mempermudah penyimpanan data laundry, mempermudah menginput data anggota, mempermudah menginput data pelanggan, mempermudah data transaksi pemasukan dan pengambilan barang. Dari sisi pengguna, mempermudah akses pelayanan laundry, mempermudah mencari informasi, kemudian yang terakhir menghemat tenaga. Kemudian yang ini adalah perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara laundry. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Ini adalah terdapat deskripsi aktivitas, estimasi waktu, dan estimasi biaya. Bisa dilihat. Kemudian, bab 2, Project Report, analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan merupakan kegiatan menguraikan suatu sistem informasi yang utuh dan nyata ke dalam komponen yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah-masalah yang muncul, sehingga mengarah kepada suatu solusi untuk perbaikan maupun pengembangan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan. Analisa sistem berjalan terdiri dari analisa dokumen. Analisa dokumen merupakan kegiatan guna menganalisis atau mempelajari dokumen-dokumen yang ada pada sebuah sistem, khususnya sistem informasi laundry cemerlang. Kemudian yang kedua, analisa prosedur berjalan. Salah satu hasil dari analisis prosedur adalah pengembangan bagian alir dokumen. Bagian alir dokumen dimaksudkan untuk mengetahui aliran dokumen yang digunakan dalam sistem yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi sistem yang berjalan. Berdasarkan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan di laundry cemerlang, maka dapat diidentifikasikan beberapa kekurangan sebagai berikut. Sistem informasi yang digunakan saat ini masih dilakukan dengan bentuk pembukuan dan arsip, sehingga proses pengolahan data barang maupun customer menjadi lambat dan membutuhkan ketelitian untuk pencarian data yang akurat. Kedua,
Sering terjadi keterlambatan dalam mencatat data dikarenakan proses perlengkapan datanya yang lambat. Kemudian, analisa kebutuhan sistem merupakan apa yang dibutuhkan secara lengkap untuk kemudian dianalisis guna mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Dalam fase ini, harus dikerjakan secara lengkap untuk bias menghasilkan desain yang lengkap. Analisis kebutuhan terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh aplikasi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah data ERD, diagram hubungan entitas, atau yang bisa dikenal dengan diagram ERD adalah rotasi grafik dari sebuah model data atau sebuah model jaringan yang menjelaskan tentang data yang tersimpan pada suatu sistem. Nah, kita bisa lihat gambar di bawah ini. Yang selanjutnya adalah spesifikasi file. Dalam pembuatan program dibutuhkan suatu spesifikasi file yang dimaksud untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengaturan pencarian dan pembuatan laporan yang akan memudahkan sistem komputer. Untuk sistem pengolahan data ini membutuhkan spesifikasi file yang mempermudah dalam melakukan kegiatan pemrograman komputer. Nah, kita juga bisa lihat gambar di bawah ini. Kalian bisa lihat, jika ingin lihat bisa di pause videonya. Oke, selanjutnya kodifikasi. Rancangan sistem pengkodean ini dibuat guna mengidentifikasi suatu objek secara singkat. Dengan adanya sistem pengkodean ini diharapkan dapat mengklasifikasikan data. Kode dapat dibentuk dari kumpulan huruf, angka, karakter. Khusus pada program aplikasi sistem informasi laundry terdapat pengkodean yaitu sebagai berikut. Nah, bisa dilihat gambar di bawahnya. Jika ingin melihat lebih lama, kalian bisa pause video ini. Struktur navigasi. Nah, ini contoh struktur navigasi dari sistem informasi laundry Cemerlang. Dan ini adalah contoh kode program dari laundry Cemerlang kami. Dan ini adalah pengujian black box. Bisa dilihat juga. Jika ingin dilihat, kalian bisa pause video ini, soalnya kalau dijelaskan pasti bakalan lama. Kemudian pemeliharaan. Suatu sistem informasi atau aplikasi yang sudah dibuat agar dapat berjalan dengan baik harus diperlukan ada suatu sistem pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari suatu sistem yang dibuat. Berikut ini adalah cara memelihara atau maintenance suatu sistem yang dibuat. Yang pertama, melakukan update konten. Yang kedua, melakukan update tampilan. Yang ketiga, melakukan backup data. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan fitur-fitur terbaru. Yang terakhir, bab 3 penutup. Jadi kesimpulan yang diharapkan adalah dapat menyediakan sistem yang mampu mengelola order dan menyediakan fasilitas notifikasi status yang selalu terupdate sehingga pelanggan bisa mengetahui kapan pakaian akan dijemput atau pakaian akan diantar kembali oleh karyawan laundry Cemerlang. Yang kedua, diharapkan sistem informasi pelayanan jasa laundry ini dapat mencegah terjadinya kecurangan data maupun kesalahan pembuatan program baik harian ataupun bulanan, juga menciptakan efektivitas dan efisiensi waktu. Kemudian saran untuk kedepannya, sistem informasi pelayanan jasa laundry ini diharapkan dapat menambahkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, fitur tambahan lain akan lebih membantu seperti tracking pakaian kita,
Jadi kita bisa memperkirakan kapan pakaian akan sampai ke rumah pelanggan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.